Halo semua, kembali lagi di channel Com Design. Di video kali ini, aku akan menjelaskan penggunaan Select Tool di Inkscape. Tutorial ini aku menggunakan Inkscape versi 1.0. Aku sarankan kamu download dan install sekarang. Aku kasih video tutorial instalasinya beserta link downloadnya di deskripsi. Saat awal kamu membuka Inkscape, Select Tool adalah tool pertama yang kamu gunakan. Kamu dapat menggunakan tool ini untuk menyeleksi sebuah objek. Kamu juga bisa menggunakan shortcut S untuk menggunakan tool ini. Di atas sini ada beberapa menu dari Select Tool. Menu pertama adalah Select all objects or all nodes. Jadi, fungsi menu ini yaitu menyeleksi semua objek saat kamu menggambar sebuah desain. Misal, aku akan menyeleksi semua persegi di sini dengan klik menu ini. Nah, otomatis semua persegi akan terseleksi. Kamu bisa menggunakan shortcut Ctrl A. Selain itu, kamu bisa menyeleksi semua node pada persegi ini atau objek ini. Kamu bisa pergi ke Pad, pilih Object to Pad, klik dua kali pada objek, lalu kamu bisa melihat titik-titik ini adalah nodes. Kamu bisa klik Ctrl A untuk memilih semua nodes. Menu yang kedua adalah Select all objects in all visible and unlock layer. Menu ini memiliki fungsi yang sama seperti menu pertama, yaitu untuk menyeleksi semua objek. Tetapi menu ini kamu gunakan saat kamu bekerja menggunakan layar. Kamu bisa lihat pada layar, di sini ada layar. Kamu bisa membuka layar dengan shortcut Shift, Ctrl, plus L. Pastikan lambang mata terbuka dan lambang gembok tidak terkunci agar kamu bisa menyeleksi semua objek saat kamu menggunakan layar. Menu yang ketiga adalah Deselect any selected objects or nodes. Jadi, fungsi menu ketiga ini, ketika kamu memiliki objek yang terseleksi, kamu bisa klik menu ini untuk tidak menyeleksi semua objek. Atau, kamu bisa klik shortcut ESC atau Escape pada keyboard untuk tidak menyeleksi semua objek. Selain itu, ada cara lain dengan klik pada kanvas kosong di sini. Maka otomatis semua objek tidak akan terseleksi lagi. Menu selanjutnya adalah Rotate Selection 90 degree counterclockwise. Jadi fungsi menu ini itu memutar semua objek yang akan terseleksi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Misal nih, aku akan menyeleksi semua objek. Lalu aku gabungkan. Lalu aku klik pada menu ini. Maka objek akan berputar dengan sudut 90 derajat ke arah kiri. Kamu bisa menggunakan shortcut Ctrl plus tanda kurung siku terbuka seperti ini. Menu selanjutnya adalah Rotate Selection 90 degree clockwise. Jadi menu ini tuh fungsinya hampir sama dengan menu sebelumnya, tetapi kebalikannya, yaitu memutar semua objek yang terseleksi dengan sudut 90 derajat ke arah kanan atau searah jarum jam. Misalnya nih, aku akan menyeleksi semua objek, lalu aku gabungkan, lalu aku klik menu ini. Maka objek akan berputar 90 derajat ke arah kanan. Kamu juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus tanda siku tertutup seperti ini. Lanjut, di sini ada menu Flip Selected Objects Horizontally. Jadi fungsi menu ini itu membalikkan objek yang terseleksi secara horizontal. Contoh, aku akan membalikkan objek yang terseleksi ini dengan menu ini. Nah, objek akan terbalik secara horizontal. Kamu juga bisa menggunakan shortcut H. Lanjut, di sini ada menu Flip Selected Object Vertically. Fungsi menu ini itu berfungsi untuk membalikkan semua objek yang terseleksi secara vertikal. Misalnya aku akan menyeleksi semua objek, lalu aku akan membalikkannya secara vertikal. Kamu bisa klik menu ini. Atau kamu bisa menggunakan shortcut V pada keyboard. Seperti ini. Selanjutnya ada menu Lower Selection to Bottom. Maksudnya, menu ini berfungsi untuk menurunkan objek yang terseleksi agar turun paling bawah. Misal, aku memilih objek warna biru, persegi warna biru, lalu aku klik menu ini. Maka persegi warna biru akan berada di paling bawah dari semua persegi lainnya.
atau kamu juga bisa menggunakan shortcut N pada keyboard. Lanjut, di sini ada menu Lower Selection One Step. Menu ini berfungsi untuk menurunkan suatu objek yang terseleksi agar turun satu langkah. Misal aku memilih warna biru, lalu aku klik menu ini. Nah, warna biru akan turun selangkah di bawah warna hijau. Misalnya aku klik lagi, maka warna biru akan turun selangkah di bawah persegi warna merah. Kamu bisa menggunakan shortcut Back Down. Lanjut, di sini ada menu Reselection One Step. Menu ini berfungsi untuk menaikkan suatu objek yang terseleksi agar naik satu tingkat. Misalnya aku memilih warna merah, aku klik menu ini, maka warna merah akan naik di atas warna hijau dan berada di bawah dari warna biru. Misalnya aku klik lagi, maka warna merah akan naik satu langkah di atas warna biru. Kamu juga bisa menggunakan shortcut Back Up. Terus di sini ada menu Reselection to Top. Jadi menu ini berfungsi untuk menaikkan sebuah objek yang terseleksi agar naik paling atas. Misal aku memilih warna hitam, lalu aku klik menu ini, maka warna hitam akan berada di paling atas dari semua objek. Nah, seperti ini. Atau kamu bisa menggunakan shortcut Home pada keyboard. Tutorial ini cukup sampai di sini agar tidak terlalu panjang. Aku akan melanjutkan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan atau saran masukan, kamu bisa komentar di bawah. Dan tunggu tutorial selanjutnya. Akhir kata, salam desainer.